Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas makalah tentang memahami etika bisnis atau kewirausahaan. Di sini kelompok 4, saya bersama rekan-rekan saya, yang pertama yaitu Afifatur Rahmatiyah, yang kedua Fikri Reja Pahlevi, yang ketiga Hilda Loli Ayesa, dan yang keempat saya sendiri Wildari Nur. Oke, bab 1, pendahuluan. Soal latar belakang masalah. Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapat perhatian dalam dunia bisnis ini adalah norma dan etika bisnis. Etika bisnis selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, juga sangat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan pencegahan personal perusahaan, karena semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Yang kedua, bagaimana memahami etika bisnis kewirausahaan. Yang C, tujuan pembahasan. Yang pertama, memahami pengertian etika bisnis. Dan yang kedua, yaitu memahami etika bisnis atau kewirausahaan. Bab 2, pembahasan. A, pengertian etika bisnis. Etika yang berasal dari bahasa Yunani atau etikos mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, ugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, pencarian kehidupan yang baik secara moral. Menurut Ahmad Amin, ia memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam berbuat mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika bisnis menurut Jimer 1996, etika bisnis adalah suatu kode etika perilaku pengaruh berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan pencegahan persoalan. Jadi, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam usaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya yang bagian B, etika bisnis atau kewirausahaan, akan dilanjuti oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. B, etika bisnis atau kewirausahaan. 1. Norma kewirausahaan. Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah penting yang dalam bisnis adalah norma etika menurut Jimer 1996. Dua-dua ada 3 tingkatan norma etika, yaitu A. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur perilaku minimum. B. Kebijakan dan prosedur organisasi. Memberi arah khusus bagi setiap orang dalam organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. C. Moral sikap mental individual. Sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal.
2. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan. A. Prinsip etika dan norma kewirausahaan. Prinsip tanggung jawab. 1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. 2. Tanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain. Prinsip keadilan. Free service. Adil dalam konteks kewirausahaan adalah suatu pemberian hak seorang oleh seseorang wirausahawan sehingga terciptanya keuntungan antara sesama manusia tanpa kerugian satu pihak. Prinsip otonomi. Kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. 1. Prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi. 2. Pemerintah boleh campur tangan untuk keselamatan umum. Prinsip integritas moral. Komitmen pribadi untuk menjaga kelurahan profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat. Selanjutnya. B. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. 1. Kejujuran. 1. Integritas. 3. Memelihara janji. 4. Kesetiaan. 5. Keadilan. 6. Hormat kepada orang lain. 7. Warga negara yang bertanggung jawab. 8. Mengejar keunggulan. 9. Dapat dipertanggungjawabkan. 3. Kepentingan etika bisnis. Semua kepentingan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Ada 2 jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu pemilik kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Pemilik kepentingan internal terdiri dari 1. Investor, 2. Karyawan, 3. Manajemen, 4. Pimpinan. Pemilik kepentingan eksternal terdiri dari 1. Pelanggan, 2. Asiosis dagang, 3. Kreditor, 4. pemasor, 5. Pemerintah, 6. Masyarakat umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk menurut Zimmerer pada tahun 1996, yang termasuk kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah A. Para pengusaha dan mitra usaha. Selain merupakan pesaing, para pengusaha juga merupakan sebagai mitra. Sebagai mitra, para pengusaha merupakan relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan informasi atau sumber peluang. Misalnya akses pasar, bahan baku, dan sumber daya lainnya. Bahkan mitra usaha dapat berperan sebagai pemasok, produsen, ataupun sebagai pemasar. Loyalitas mitra usaha akan sangat bergantung pada kepuasan yang mereka terima. B. Yaitu petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Petani dan perusahaan berperan sebagai penyedia bahan baku. Pasokan bahan baku yang kurang bermutu dan lambat dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, petani dan perusahaan yang memasok bahan baku merupakan faktor yang langsung mempengaruhi keputusan bisnis. Keputusan dalam menentukan kualitas barang dan jasa sangat bergantung pada pemasok bahan baku. Yang C yaitu organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Organisasi atau serikat pekerja dapat mempengaruhi keputusan melalui proses tawar-menawar secara kolektif. Tawar-menawar tingkat upah, jaminan sosial, kesehatan, kompensasi, dan jaminan hari tua sangat berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Perusahaan yang tidak melibatkan organisasi pekerja sering menimbulkan protes-protes yang mengganggu jalannya perusahaan. Ketidakloyalan para pekerja buruh adalah akibat dari ketidakpuasan mereka terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Yang D yaitu pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha.
Pemerintah dapat mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui serangkaian kebiasaan yang dibuatnya. Peraturan dan perundang-undangan pemerintah sangat berpengaruh terhadap iklim usaha. Undang-undang monopoli, hak paten, hak cipta, dan peraturan yang melindungi dan mengatur jalannya usaha sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha. Yang yaitu bank penyandang dana perusahaan. Selain bank sebagai jantung perekonomian secara makro, bank juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menyediakan dana perusahaan. Neraca-neraca perbankan yang kurang likuid dapat mempengaruhi neraca perusahaan yang tidak likuid. Sebaliknya, neraca-neraca perusahaan yang kurang likuid dapat mempengaruhi keputusan bank dalam menyediakan dana bagi perusahaan. Bunga kredit bank dan persyaratan yang dibuat bank penyandang dana sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil dalam bisnis. Yang F yaitu investor penanam modal. Investor penyandang dana dapat mempengaruhi perusahaan melalui serangkaian persyaratan yang diajukan. Persyaratan tersebut akan mengikat dan sangat besar pengaruhnya dalam mengambil keputusan. Misalnya seperti standar tenaga kerja, bahan baku, produk, dan aturan lainnya. Jadi, loyalitas investor sangat bergantung pada tingkat kepuasan mereka atas hasil modal yang ditanamkan. Yang G yaitu masyarakat umum yang dilayani. Mereka akan menanggapi dan memberikan informasi tentang bisnis, dan mereka juga merupakan konsumen yang menentukan keputusan perusahaan, baik dalam menentukan produk barang dan jasa yang dihasilkan maupun teknik produksi yang digunakan. Yang H yaitu pelanggan yang membeli produk. Barang dan jasa yang akan dihasilkan, jumlah dan teknologi yang diperlukan sangat ditentukan oleh pelanggan dan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fikri. Baik, nomor 4, cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, bisa ke atas. Nah, yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, hal ini akan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. Yang ketiga, mengembangkan kode etik. Yang keempat, kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Yang kelima, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keenam, melindungi hak perorangan. Yang ketujuh, mengandalkan pelatihan etika. Yang kedelapan, melakukan audit etika secara periodik. Yang kesembilan, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hanya aturan. Yang kesepuluh, menghindari contoh etika yang tercela di setiap saat dan diawali oleh atasan. Yang ke-11, menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang ke-12, komunikasi dua arah sangat penting untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan untuk menerima aspirasi dari perbaikan perusahaan. Yang ke-13, melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Yang ke-14, karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika yang harus dipertahankan. Nah, yang kelima yaitu tanggung jawab perusahaan. Etika akan sangat berpengaruh pada tingkah laku individual. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial mencoba untuk menjembatani komitmen individu dan kelompok dalam satu lingkungan sosial. Tanggung jawab perusahaan ini meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas sumber daya manusia diarahkan pada tanggung jawab kepada karyawan dengan cara yang pertama, mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan. Yang kedua, memberikan feedback baik yang positif maupun negatif. Yang ketiga, menceritakan kepada karyawan tentang kepercayaan.
Yang keempat, membiarkan karyawan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya. Yang kelima, memberikan imbalan kepada karyawan dengan baik. Yang keenam, memberikan kepercayaan kembali kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan meliputi 2 kategori, yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga pokok yang wajar dan adil. Selain itu, perusahaan juga harus melindungi hak-hak pelanggan, yaitu hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak untuk mendapatkan informasi tentang segala aspek, dan hak untuk memilih apa yang akan dibeli. Yang keempat, tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab berupa menyediakan pengembalian investasi yang menarik dengan memaksimumkan laba dan melaporkan kinerja keuangan seakurat dan setepat mungkin. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab berupa penyediaan dan menciptakan kesehatan dan menyediakan berbagai kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut. Nah, bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat kami ambil, di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas, memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur. Adalah satu-satunya upaya yang dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dan bisnis. Etika dan bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkungan bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dalam segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak akan memberikan keuntungan segera, namun adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, etika dalam berbisnis sangatlah penting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.